apa yang dimaksud dengan militansi dan bagaimana seorang militansi yang sebenarnya. Mari kita ikuti bersama-sama melalui materi militansi. Untuk itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dari materi militansi, yaitu mungkin ini dari tulisan ini akan saya terangkan kepada panjenengan karena apa? Di YSN ini sangat diperlukan orang yang handal, orang yang istimewa, orang yang berdedikasi tinggi, mempunyai tekad yang besar, atau bisa dikatakan ekstrim. Nah, ini memang sesuatu militansi ini sangat luar biasa sekali di dalam sesuatu negara maupun di kelompok maupun di yayasan. Ini terutama kita karena di yayasan ya makanya kita arahkan ke penjenengan ke yayasan. Karena yayasan ini dari beliau pemilik ini harus diciptakan adalah satu militansi yang handal. Militansi yang handal yang bagaimana? Militansi yang handal itu membentuk karakter seseorang menjadi petugas yayasan yang bertanggung jawab luar biasa sampai mendapatkan sesuatu apa yang menjadi perintah beliau Mas Tuntas. Mungkin dari kesempatan ini bisa jenengan lihat di tulisan ini adalah apa itu militansi, sikap seseorang yang satu bersemangat tinggi atau aktif, penuh gairah, berhaluan keras, penuh pengabdian, perjuangan. Nah, ini akan saya kupas satu persatu. Sikap seseorang yang satu bersemangat tinggi, maka penjenengan harus mempunyai semangat tinggi, tidak ogah-ogahan. Misalnya penjenengan ibaratnya main bola, penjenengan jangan menunggu bola, harus menjemput bola. Artinya penjenengan harus sering ke daerah mana yang harus penjenengan tuju untuk pemenuhan struktural di YSN ini. Karena di sini dibutuhkan militansi yang sangat handal adalah untuk pemenuhan struktural di yayasan ini. Maka panjenengan mau tidak mau harus mempunyai sikap bersemangat tinggi dan aktif. Aktif itu tidak ogah-ogahan. Jadi saling menjaga, saling memberikan isian, saling memberikan informasi. Penuh bergairah. Nah, penjenengan setiap saat menunjukkan penjenengan dilihat itu seger, dilihat penjenengan menarik dari teman-teman yang akan penjenengan berikan masalah YSN. Kemudian berhaluan keras. Nah, penjenengan setiap kemana-mana ini memang harus ditunjukkan sesuatu yang positif, yang sifatnya memang harus keras, penyampaiannya tidak loyo. Artinya tidak loyo itu ngomong kayak orang nggak bernafsu. Kemudian pejuang agresif. Nah, itu penjenengan walaupun tidak ada teman, tidak ada siapapun, penjenengan harus istilahnya bisa mandiri, berdikari sendiri. Mungkin di dalam perjuangan penjenengan akan mendapatkan sesuatu yang apa yang penjenengan kerjakan. Jadi untuk pejuang ini memang betul-betul tidak harus dengan banyak teman. Penjenengan sendiri bisa merasakan bahwasanya penjenengan dimanapun, kalau penjenengan itu mempunyai moral, mempunyai aktivitas, mempunyai daya tarik, akan orang yang belum kenal akan menjadi satu tertarik kepada penjenengan. Apalagi penjenengan membawa misi besar terhadap YSN ini. Jadi penjenengan memang harus
banyak mempelajari tentang YSN biar wawasan panjenengan lebih banyak, lebih aktif, lebih akurat, dan juga menuju sasaran. Mungkin dari beberapa kata-kata militansi ini adalah merangkum segala sesuatunya sudah ada di sini semua, tinggal panjenengan bagaimana menjabarkan tentang militansi. Adalah militansi itu panjenengan tidak bisa begitu aja menyerah. Jadi seorang militansi tidak boleh istilahnya berkata-kata yang tidak baik. Panjenengan harus mempunyai rasa malu, rasa tabu. Nah, ini harus dikondisikan setiap saat. Panjenengan harus mempunyai hati yang lapang, mempunyai hati yang bersih, berkata-kata ya juga ya harus yang baik. Kalau panjenengan di sesuatu tempat hanya mementingkan diri jenengan, seneng guyon dan sebagainya yang tidak baik, itu akhirnya akan dicontoh di bawah panjenengan. Nah, panjenengan itu sebagai militansi yang dibentuk dan dibuat oleh Mas Tuntas ini sebagai contoh, panjenengan sebagai petugas atau relawan, bisa dikatakan relawan. Jadi untuk semuanya, untuk relawan ini memang juga identik dengan militansi, tapi untuk kerennya memang bisa dikatakan militansi. Juga dari beberapa sikap seseorang yang bersemangat tinggi, aktif, penuh gairah, ini sudah mencerminkan panjenengan sebagai anggota YSN. Jadi untuk kesempatan panjenengan sebelum lungsing ini sepenuhnya panjenengan dibuat sebagai manusia kerja. Semuanya memang harapannya beliau Mas Tuntas sebagai militansi itu harus mempunyai satu sebagai contoh dari beberapa teman yang Anda rekrut. Mungkin dari teman-teman itu banyak sekali yang belum tahu masalah YSN. Nah, makanya panjenengan sebagai duta, sebagai militansi ini harus positif. Berbicara jangan asal bicara. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan kembali. Nah, jadi seorang militansi itu memang harus selalu siap siaga, tidak pernah mengenal menyerah. Jadi tanpa disadari kita itu hidup di sesuatu yayasan itu harus memang berpikiran luas, tidak boleh menyerah. Orang-orang nganggo apa itu ya namanya, orang sambat. Jadi memang kita berjuang ini sebelum lungsing kita harus menjadi seorang militansi itu sampai selesai terpenuhi strukturalnya itu. Jadi yang tadi mungkin bisa saya sampaikan pengorbanan. Nah, jadi masalah pengorbanan itu memang tenaga, pikiran, waktu, juga uang. Mungkin pekerjaan. Jadi ini memang kalau panjenengan sudah percaya masalah itu, ya udah tinggalkan salah satunya. Masalah yang lain itu ya nanti sak ketemu nih, itu saya. Makanya saya nyun sewu dari tahun 2014 sampai sekarang ini di YSN ini memang saya sudah tidak punya pekerjaan yang khusus, namun nyun sewu saya percaya, makanya juga ada saja masalah rezeki untuk makan sampai sekarang nyatanya saya juga masih hidup. Maka saya berikan kepada panjenengan, mohon jangan terlalu istilahnya percaya orang-orang yang ngendori panjenengan. Tingkatkan terus, jalan terus. Kalau panjenengan istilahnya sudah pada waktunya nanti, panjenengan akan diberikan sesuatu untuk panjenengan. Rapot panjenengan tetap, nah mungkin nanti angka 9 di tangan panjenengan. Jadi mungkin ini masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan lagi, masalah yang didasari oleh satu rasa komitmen dan keyakinan yang teguh. Nah ini memang betul-betul panjenengan sebagai orang YSN yang menjadi militansi ini memang mempunyai keyakinan yang tebal, tidak mudah tergoyahkan
penjenengan semakin tinggi, jabatan jenengan semakin banyak rintangannya. Nah, makanya penjenengan harus mempunyai komitmen yang positif. Dalam arti positif itu tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipengaruhi, apa adanya dijalankan perintah beliaunya, nggak usah dibahas lagi, penjenengan harus menyesuaikan perintah dari beliau. Mungkin yang selanjutnya satu adalah menyenangkan orang lain atau komitmen tinggi. Nah, penjenengan kalau sudah mempunyai rasa tanggung jawab di YSN ini, penjenengan bisa memberikan, nyuwun sewu, bukannya iming-iming, tapi latar belakang dari YSN ini kayak apa jenengan sudah tahu. Maka ini sudah akan dekat untuk pemberian sertifikat penjenengan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu belum ada seperti ini, saya belum berani matur seperti ini, Pak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, monggo penjenengan harus selalu bersikap positif terhadap YSN. Jadi kalau penjenengan masih ragu-ragu, tolong jenengan mencari tahu yang lebih tahu. Tapi kalau penjenengan ragu-ragu, ya silahkan mundur aja, tidak masalah. Jadi YSN ini tidak memaksa. Ya mungkin dari komitmen-komitmen yang tadi mungkin ada kata-kata yang istilahnya ini kudu rodok keras. Nah, keras ini bukannya kita merayu penjenengan untuk memasuk di YSN, namun keras saya di sini adalah untuk penjenengan lebih segera lebih tahu dan lebih segera menyesuaikan dalam keadaan apapun di YSN ini. Mungkin komitmen-komitmen tinggi yang lain yaitu penjenengan bisa sesuatu hari nanti bisa ketemu kepada siapa yang penjenengan tanyai pada pembina-pembina yang lain. Yang sudah duduk di pembina ini adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai dedikasi tinggi menjadi orang militansi yang handal. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bila mana banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah tugas berat untuk YSN menyampaikan penjenengan, hanya weling saya, penjenengan harus lebih kreatif lagi, lebih tegas lagi terhadap YSN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di kesempatan diklat online ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.